100円ください。お金いるの? Oke, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini, seperti yang udah saya janjiin di kolom komentar video sebelumnya, saya akan membahas beberapa scenes atau adegan yang terlewat di video part 3 kemarin. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita bahas adegan-adegan yang lumayan penting yang saya lewatkan di video kemarin. 1. Permintaan Erika kepada Tatsuya. Saat Erika dan Tatsuya berada di dojo Chiba, tepatnya sebelum Erika mengajak Tatsuya duel, Erika sempat meminta Tatsuya buat makein sihir growth ke tubuh Toshikazu. Tapi Tatsuya nolak. Tatsuya beralasan bahwa sihir growth miliknya gak bisa ngehidupin orang mati. Kita semua tentunya udah tahu bahwa sihir growth milik Tatsuya ini hanya bisa mengembalikan kondisi tubuh yang terluka ke kondisi asal dalam kurun waktu 24 jam. Dalam waktu 24 jam itu, Tatsuya bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Akan tetapi, perlu kalian ketahui, Tatsuya hanya bisa mengembalikan kondisi tubuhnya saja, tidak dengan nyawanya. Ini dikarenakan keberadaan yang dinamakan nyawa ini masih sangatlah misterius dan sangatlah halus. Bahkan Tatsuya sekalipun gak tahu banyak dengan hal-hal yang berbau mistis seperti nyawa ini. Oleh karena itu, meskipun dia sudah menyembuhkan seseorang dengan sihir growth, akan tetapi jika nyawanya emang udah pengen pergi dari tubuh seseorang itu, ya wassalam. Contoh kasus ini pernah ada di volume 8 Ugly Mini Scenes. Saat itu, Tatsuya berusaha mengaktifkan sihir growth untuk menyembuhkan Sakurai Honami yang sudah hangus magic calculation areanya, yang diakibatkan menggunakan sihir yang melampaui batas. Akan tetapi saat itu Tatsuya sudah sadar bahwa nyawa Honami sudah tak tertolong, meskipun saat itu Honami masih bisa berbicara. 2. Laporan Tatsuya ke Batalion Sihir Independen 101. Sehari setelah Tatsuya ngasih laporan tentang Jado Heigo ke Maya di gedung Asosiasi Sihir Cabang Kanto, Tatsuya kemudian ngasih laporan yang sama ke Kazama di markas Batalion Sihir Independen 101 di daerah Suchiura. Selain ngasih laporan perihal Jado Heigo, Tatsuya juga ngasih saran ke Kazama supaya pihak kemiliteran harus bertindak tegas untuk tidak membiarkan warga asing bertindak seenaknya di wilayah Jepang. Tatsuya ini nyindir kasus ikut campurnya USNA ya. Kazama pun setuju dengan apa yang dipikirkan Tatsuya perihal USNA yang terlalu ikut campur dalam masalah Jepang. Nah, di sini perlu kalian ketahui juga, selama proses penangkapan Jado Heigo berlangsung, Batalion Sihir 101 ini hampir gak ngelibatin diri sama sekali untuk ngebantu Tatsuya. Tatsuya tahu betul hal ini, soalnya kasus bom yang disebabkan oleh Jado Heigo ini bukanlah hal yang harus diurus oleh kemiliteran. Tapi meskipun pihak Batalion Sihir 101 ini gak ngebantu Tatsuya, mereka sebenarnya juga terlibat secara rahasia dalam kasus penangkapan Jado Heigo. Pihak Batalion Sihir 101 ini, mereka menginvestigasi segala hal yang bersangkutan dengan keterlibatan USNA dalam kasus si Jado Heigo. Jadi Batalion Sihir 101 ini sudah menyadari pergerakan dari USNA dan sudah melakukan investigasi. Selain mengawasi pergerakan USNA, Batalion Sihir 101 juga sempat mengawasi Omi Kazukyo lewat pergerakan dari Toshikazu dan Inagaki yang saat itu masih hidup. Akan tetapi, dalam perkara ini, Batalion Sihir 101 ternyata kecolongan. Sebenarnya, kalau pihak Batalion Sihir Independen 101 ini benar-benar bantu Tatsuya, misi penangkapan Jado Heigo ini bakalan berjalan jauh lebih mudah, dan mereka dipastikan bakalan bisa nangkep si Jado Heigo tanpa harus kehilangan 2 orang berbakat dari pihak kepolisian. Maksud saya 2 orang berbakat itu adalah Toshikazu dan Inagaki. 3. Kisah pilu Fujibayashi Kyoko. Nah, terus yang kemarin kelewat itu cerita pilunya si Fujibayashi Kyoko. Tapi kita gak bakalan langsung loncat ke cerita sedihnya ya. Kita ambil aba-aba dulu dah. Dengan meninggalnya Chiba Toshikazu dalam kasus penangkapan Jado Heigo, Letnan Kolonel Kazama Harunobu merasa dirinya telah bersalah. Ini dikarenakan
si Kazama ini sebenarnya terlibat dalam usaha untuk menggiring Toshikazu supaya bertemu dengan Omi Kazukyo. Tapi ini nggak sepenuhnya salah si Kazama juga. Yang lebih salah itu adalah orang yang telah nyuruh Kazama, yaitu Mayor Jenderal Saeki Hiromi. Mayor Jenderal Saeki ini ngasih instruksi supaya Kazama ngasih informasi perihal Omi Kazukyo kepada Toshikazu supaya Toshikazu terpancing untuk mengunjungi kediaman Omi Kazukyo. Nah, setelah menerima perintah Mayor Jenderal Saeki, Kazama kemudian kasih perintah ke Letnan 1 Fujibayashi Kyoko supaya memberikan informasi perihal lokasi Omi Kazukyo kepada Toshikazu. Dan seperti yang kita ketahui, di volume 18 sendiri, Toshikazu sempat bertemu dengan Fujibayashi di Cafe Rotterwald di mana Toshikazu biasa nyari-nyari informasi. Fujibayashi kemudian ngasih tahu informasi yang berhubungan dengan Omi Kazukyo kepada Toshikazu, yang kebetulan saat itu Toshikazu memang mencari informasi tentang penyihir kuno yang bisa mengendalikan tubuh manusia. Dan benar aja, berkat informasi dari Fujibayashi ini, Toshikazu langsung terpancing dan dia langsung tancap gas buat menginvestigasi si Omi Kazukyo. Dari sini, sebenarnya kita udah tahu bahwa penyebab yang mendasari kematian Toshikazu dan Inagaki ini adalah kecerobohan dari si Toshikazu sendiri. Coba aja kalau si Toshikazu ini lebih hati-hati dalam membuat keputusan, pasti gak bakalan berakhir seperti ini. Bahkan Fujibayashi Kyoko yang sudah tahu seberapa berbahayanya Omi Kazukyo sempat memperingatkan Toshikazu untuk berhati-hati. Namun nyatanya Toshikazu ini masih ceroboh meskipun sudah diperingatkan oleh Fujibayashi. Waktu pun bergulir dan akhirnya terjadilah kejadian sebagaimana yang udah kita ketahui. Dengan kematian Toshikazu ini, Kazama sepenuhnya sadar bahwa orang yang akan paling merasa bersalah adalah Fujibayashi Kyoko. Tapi meskipun begitu, Kazama juga gak tahu harus berbuat apa. Kazama pun akhirnya merintahin Fujibayashi supaya bikin laporan perihal kasus Chijedo Heigo. Kazama juga udah ngasih rekaman suara Tatsuya yang berisi laporan perihal kasus penangkapan Jedo Heigo, yang mana di sana juga terdapat laporan kematian si Toshikazu. Saat Fujibayashi Kyoko mulai mendengar rekaman Tatsuya, tangan Kyoko tiba-tiba gak bisa nulis laporan. Dia shock dengan segala kebenaran yang diucapin Tatsuya. Di rekaman itu, Tatsuya bicara bahwa dia sudah membunuh Toshikazu yang sudah diubah jadi boneka oleh Jedo Heigo. Kemudian Tatsuya juga melanjutkan bahwa sosok yang berperan penting yang membuat Toshikazu dijadikan boneka oleh Jedo Heigo adalah seorang penyihir kuno dari Dahan yang bernama Omi Kazukyo. Sontak, perasaan bersalah bercampur penyesalan pun menggumpal di hati Fujibayashi. Meskipun dia sudah tahu betul bahwa semua ini disebabkan oleh cerobohnya Toshikazu, Fujibayashi tetap merasa bersalah karena dia juga telah menggiring Toshikazu ke tempat di mana Omi Kazukyo berada. Sebenarnya Fujibayashi ini sudah mengetahui kematian Toshikazu sejak kemarin. Tapi tampaknya Fujibayashi ini hanya biasa-biasa saja, atau kemungkinan dia hanya terlalu shock sampai dia tidak percaya. Akan tetapi setelah Fujibayashi mendengarkan rekaman suara Tatsuya, kini dia merasakan penyesalan yang hebat. Di sini sempat dimunculin mengenai masa lalu Fujibayashi Kyoko. Dulu, Fujibayashi Kyoko ini adalah orang yang sangat serius, apalagi waktu dia masih dalam masa sekolahan. Bahkan sampai sekarang pun, meskipun Fujibayashi ini tampak seperti wanita dewasa, sebenarnya Fujibayashi ini tidak begitu ahli dalam hal percintaan. Itu disebabkan karena harga diri yang dia miliki sebagai seorang penyihir dari klan penyihir ternama. Dulu, Fujibayashi sempat dijodohkan dengan seseorang oleh keluarganya dan dia hanya menerima saja. Saat itu, Fujibayashi dijodohkan dengan teman masa kecilnya. Fujibayashi gak pernah punya rasa suka sebagai lawan jenis ke teman masa kecilnya itu. Tapi dia sudah menganggap teman masa kecilnya itu sebagai seorang sahabat dekat. Singkat cerita, mereka pun sudah dewasa dan mereka memilih karir mereka masing-masing.
Fujibayashi saat itu mengambil keputusan untuk mendalami penelitian sihir, sedangkan tunangannya memutuskan untuk bergabung dengan kemiliteran. Fujibayashi sempat khawatir dengan keputusan dari tunangannya itu yang dianggap sangat tidak cocok dengan kepribadiannya yang lemah lembut. Tapi tunangannya itu selalu bersikukuh ingin bergabung dengan kemiliteran, karena dia mempunyai prinsip teguh bahwa seorang penyihir itu harus mau berjuang demi kepentingan negara. Singkat cerita, pada tahun 2092, 3 bulan sebelum pernikahan Fujibayashi dan tunangannya, terjadi sebuah penyerangan oleh pasukan aliansi Asia Raya di wilayah Okinawa. Saat itu, tunangannya Fujibayashi yang bertugas di Okinawa gugur akibat tragedi ini. Fujibayashi merasa sangat sedih dengan kematian tunangannya itu. Dia juga merasa bersalah karena dia dahulu tidak benar-benar mencegah tunangannya untuk bergabung ke dalam kemiliteran. Tapi semuanya sudah terlambat. Dari titik ini, Fujibayashi memilih untuk merubah karirnya dari seorang peneliti menjadi seorang perwira. Banyak orang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Fujibayashi ini adalah sebuah balas dendam yang dilakukan oleh Fujibayashi demi mendiang tunangannya. Fujibayashi pun seolah-olah ingin membalas apa yang telah dilakukan oleh kemiliteran karena mereka telah merebut nyawa tunangannya. Semenjak saat itu, hati Fujibayashi menjadi tertutup. Dia sering dijodohkan lagi dengan pria-pria lain, akan tetapi hubungannya tidak berlangsung lama. Setiap keluarganya membicarakan perihal perjodohan, Fujibayashi selalu menghindar. Sampai di mana dia bertemu dengan Toshikazu. Fujibayashi merasa terheran dengan sosok Toshikazu yang sedikit aneh. Selama ini, semua pria yang tertarik dengan Fujibayashi adalah pria yang hanya melihat status keluarga dan juga kemampuannya sebagai penyihir. Akan tetapi, Toshikazu ini berbeda. Toshikazu hanya melihat Fujibayashi seperti wanita dewasa pada umumnya. Hal inilah yang membuat Fujibayashi sedikit tertarik dengan Toshikazu. Ketertarikan Fujibayashi ini bisa dibuktikan di dalam adegan di mana Toshikazu memberi sapaan kepada Fujibayashi dengan pangkat lamanya, seolah-olah Toshikazu belum mengetahui kenaikan pangkat yang sudah diterima oleh Fujibayashi. Saat itu, Fujibayashi sedikit merasa kecewa karena Toshikazu tidak menyadari kenaikan pangkatnya, dan seolah-olah Toshikazu tidak memperhatikannya. Semua kenangan-kenangan bersama Toshikazu itu kini terngiang jelas di pikiran Fujibayashi. Fujibayashi kembali menyesali dirinya yang selalu terlambat. Dulu, dia kehilangan tunangannya, dan sekarang dia kehilangan Toshikazu dengan sebab yang sama. Meskipun perasaan sedih yang sedang dialami Fujibayashi saat ini sangatlah besar, Fujibayashi berusaha untuk tidak menangis. Dia pun kembali menulis laporan dengan semua penyesalan yang ada. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan yang terpenting share video ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.